Waalaikumsalam warahmatullahi الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويقضي درجاتنا ويسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري العلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi, hafizah wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini berada di hari Jumat, hari yang istimewa di dalam pandangan Islam, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari, yaitu hari Jumat. Tentunya seenya ma'aki Sayyid, pemimpin, berarti memiliki keistimewaan. Hari Jumat, hari yang memang Allah pilih. Berarti di dalamnya ada kemuliaan. Nah, oleh karena itulah kula ben panjenengan aneka sangat penting untuk mengetahui keutamaan apa yang ada di dalam hari Jumat. Di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada bab khusus tentang Kitabul Jum'ah, kitab yang menerangkan tentang hari Jumat. Nah, ini penting ya. Pertama, ya, tentang yaitu keutamaan hari Jumat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan salat yaumil jum'ah di hari Jumat, berarti ketika adzan berkumandang atau persiapan sebelum datangnya waktu salat Jumat, ketika dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka perbanyak, maka perluas
engkau perkaya, engkau perbanyak engkau dengan mengingat Allah. Hati kita untuk mengingat Allah. Wadharul bai' dzalikum khairul lakum. Maka tinggalkan apa? Jual beli. Sementara mun pun datang bektona adzan Jumat, yaumil Jumat tiba, adzan tiba, tinggalkan. Proses jual beli apapun tinggalkan. Setelah itu dianjurkan lagi, silakan. Ya. Bertebaranlah engkau kata Allah ketika sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah nyari boleh rezeki Allah. Buka boleh tekengan, buka boleh tokona, pasarkan lagi. Ketika sholat Jumat telah selesai kau tunaikan. Dan ini kan keutamaan nih. Makanya kalau di Mekah, Madinah bukan hanya hari Jumat, setiap datang waktu sholat tutup. Semua akses jual beli tidak ada. Makanya apa penduduk-penduduk Mekah ini kan makmur. Penduduk-penduduk Mekah ini kan makmur, damai. Kenapa? Karena panggilan Allah lebih diutamakan. Sombong. Ketika memang muncul sudah ada adzan berkumandang. Ya, sebelum adzan sudah persiapan sudah kira-kira adzan jam berapa. Nah, apalagi sudah dikumandang Allahu Akbar, tutup semua. Ada pembeli, tidak ada pembeli, semua tutup sudah. Rapi sudah. Maka Madinah tidak ada toko buka, tidak ada proses jual beli. Sombong. Henti semuanya. Jadi setelah semuanya sholat dibuka lagi. Ceng ayat lagi nikah. Di hari Jumat ketika sudah ada panggilan tinggalkan semua, tinggalkan. Ketika selesai silakan kata Allah bertebaranlah nyari boleh rezeki Allah. Bukan tidak boleh, tidak, tetapi harus didahulukan panggilan Allah. Panggilan Allah. Tak kira aku orang rezeki kuda berpanci dengan amar keetotop tegangan nak diputus tegangan sementara. Tak kira aku. Bahkan Allah akan menambahkan lebih karena kita lebih mengedepankan Allah daripada yang lain. Itu umat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus hari Jumat. Makanya ketika datang panggilan, perluas kita, perbanyak kita untuk menyebut asma Allah. Lapangkan dada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikah keutamaannya. Berarti hari Jumat anika putus ketika datang bekto duhur ambu helu proses jual beli tinggalkan. Perintah Allah. Salat datang ke salat Jumat. Setelah itu ala kau boleh. Ayat tengah kenikah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memutus hambanya untuk berdagang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak dekati aku dulu. Ibarat kula pun panjenengan aneka. Napanya mana? Merayu seseorang misalnya. Merayu seseorang. Nikah hargai dulu. Nah, dekati dulu. Baru ketika dekat orang yang kita rayu, dia akan membuka akses untuk kula panjenengan. Apa yang diminta? Nah, anika kita mendekati Allah dulu. Ketika mendekat Allah, Allah akan dekat kepada kita. Ketika Allah dekat, apa yang diminta pasti akan ada. Nah, akan dapat kita miliki. Nah, oleh karena itulah, ayo kula panjenengan nika senantiasa kita mencari ridha Allah, mencari rahmatnya Allah. Nika hari Jumat ketika sudah panggilan adzan tinggalkan. Kenapa? Karena itu maksudnya tinggalkan segala jual beli. Setelah itu tegal boleh. Nah. Kemudian haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. Jadi hadis ini dari jalur Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Mangkana beda anhuma karena Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi dua nyama. Ini putranya Nabi, putranya Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Bersabda siapa baginda Nabi, idza jaa ahadukumul jum'ah. Nah, apabila jaa datang kepada seseorang di antara kamu yaumul jum'ah, hari Jumat, falyaghtasil, maka mandilah engkau. Jadi ketika datang hari Jumat makin nikah sunnah, falyaghtasil, mandi, bersihkan diri ini. Okay? Falyaghtasil, mandi kalau berpancing. Bersusuci, pak fokus, pak om, karena datang hari Jumat. Nah, okay? Oleh karena itulah anika napanya man yanjuraki ban kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ban panjenengan dengan epakon nika perintah falyaghtasil, mandilah. Jadi perintah falyaghtasil, maka mandilah engkau. Di kula ban panjenengan dengan epakon sunnah. Jadi nakim dopak hari Jumat makin mandi bersih, mandi pak om room. Nah, kemudian di hadis selanjutnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sumayy maula Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis ini dari jalur Abu Hurairah. Mungkin hadisnya dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini dari Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati. Man irtasala, barang siapa barang siapa orang irtasala, yang mandi, siapa orang tadi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ghuslal janabati, mandi junub, atau ada yang mengartikan seperti mandi junub, mandi janabah. Atau ada yang mau maknai junub dulu, tidur dengan istrinya, kemudian mandi. Atau ada yang memaknai kalau berhalangan istrinya, ghuslal janabati, mandi seperti mandinya orang junub. Benikun perak mandi biasa. Pada mau mandi janabah, tolong kekepi, semuanya harus tersentuh air. Nah. Apa kata Nabi? Thumma roha, setelah mandi janabah, perusai kekepi, karena orang mandi janabah nikah tak semudah mandi yang lainnya. Dan kadang kalau panjenengan mon mandi, suwer-suwer tak perlu banyak air, tetapi air harus mengalir ke seluruh lekuk-lekuk tubuh. Ini kan. Anika kadang yang banyak orang mengentengkan mandi. Kalau panjenengan mau tak perhatian mandi, suwer-suwer, belum tentu. Nika kadang tidak kena di bawah, tak kening. Nah, nika di dalam nika tak kena. Lekuk-lekuk di kemaluan kuleban panjenengan kadang tak kening. Nah, kalau kita tidak perhatian, dubur kuleban panjenengan kan banyak kok lekokan. Kalau tak perhatian tak kening. Nah, kalau kita tidak memperhatikan gini kata sah mandina. Benih mainan mandi janabah gitu. Nah, kadang kalau tidak perhatian ini kan, coba boleh orang berkelempok. Lah, banyak lekuk-lekuk tubuhnya. Dalam ini kan dalam toot ini kan banyak lekuk tubuhnya. Kalau tidak perhatian, perak mandi luar lalu perak. Makanya mandi janabah diperhatikan ini kan. Ini kan harus tersentuh nih kan semuanya. Nah, harus kena semuanya nih kan. Nah, harus kena kakak ini. Nah, kepala nih kan. Benikun perak etere air harus menyentuh nih kan. Dekat kulit kepala. Di dagu nih kan, kadang tak sentuh nih kan, dalam nih kan. Nah, kalau tidak perhatian, makanya ini semua sekujur tubuh. Nah, awalnya dengan Kak Dinto, nah,
di ketiak. Sebenarnya obu pun di ketiak, tak masuk kan? Kalau tidak perhatian pokok menganikah. Nah, ini harus menyentuh. Tak mainan orang mandi. Enggak ada diperhatikan. Gerak jelebur. Tak masuk ke kapi, tak sah. Mun mandi tak sah, junub wudu tak sah. Mun wudu tak sah, sholat tak sah. Makanya diperhatikan. Nah, makanya mandi nih, pas hebat. Kecuali mandi biasa. Mandi biasa tak apa-apa. Mandi semua, maksud arau perak tak apa-apa. Semua. Ini semua kakak semua kan. Tak apa-apa muntak junub, muntak janabah tak apa-apa. Mau mandi junub kok tu kalau mau pancen. Pasal tak ni kan disabun semuanya. Nah, makanya jika dianjurkan, kula sangat mewanti-wanti ketika panjenengan mandi junub. Nah, ini lagi, ini penting nih kan. Maka selesaikan dulu air semuanya masuk. Pastikan air pertama nikah masuk ke kulit dan menyentuh semua organ nikah. Cek tuli main sampo, cek tuli main sabun. Ini kapan panjenengan misalnya mandi, tak nyentuh ke kapi, pas asampo, sampo ini tak bersih panjenengan ngalemis, maka tak menyentuh ke nikah, tak tertolak. Pas tak nyeting sekali. Makanya sebelum sampo, sebelum sabun, pastikan air itu semua masuk. Kadang sabun ini kan lecet, pas tak nyentuh, tak boleh. Air gini kan, pas itu mustakmal, tidak mensucikan. Enteng nih kan, tapi ini kan fatal. Muntasa kan ini kan, makanya ilmu ini kan penting. Makanya panjenengan mau mandi, jangan main sampo gak ada. Pastikan semua air keluar kado nyentuh ke kapi. Semua diperhatikan ke kapi. Baru ketika sentuh, baru main sampo. Tak bersih membilas sampo, kemudian airnya kini tak menyentuh. Ngalemis pas kini. Bercampur dengan sabun berarti ada campuran mustakmal. Mun ada mustakmal tak mensucikan. Kira tak berok ilmu nareng mandi. Beri perak puncak tuh. Karena ilmu ini kan penting, ilmu toharo ini kan penting. Di pakomo ini panjenengan, pakomo macam apa pakomo ini kan salah kan ini kan tak terima aja boleh aja. Tak sah. Montaoning ya acel ini penjual taoning dengan acel dulu cara mandi belajar nih. Tak pun sorong pun siapa rak mandi boh tak tepat nih kan harus diperhatikan, selok-selok sabut ke kapi, tidak ada yang melekat nih kan. Nah nih kan, kadang nih kan tak tersentuh kalau tidak perhatian kita nih kan. Lekuk-lekuk tubuh, nih kan, di ketiak paling banyak. Ya kadang tidak tersentuh pokoknya, tak mungkin tersentuh ke kapi. Nah, itu bulu ekor pancen, bokong kita. Ini kan punya lekat-lekuk tubuh yang harus tersentuh dengan air. Makanya jongkok ketika membersihkan di dubur jongkok nih kan. Nah, jongkok ini kok penting nih kan. Waktu di sela-sela waktu ekening kan. Karena masuk bagian tubuh. Kita belajar nih. Nyampung ke hadis sekelet. Nabor. Setelah mandi di hari Jumat, tepat mandinya seperti mandi junub atau junub dulu, kemudian mandi di hari Jumat. Thumma raha. Kemudian dia berangkat ke masjid. Faka'annama qarraba badanatan. Kemudian dia berangkat ke masjid menempati waktu utama. Amuni, sholat ayat amuni wa. Kalau sana apa motor sana mat. Kalau 11 angkep kalau 11. Amuni datang. Mari mandi wa. Ada orang yang sengaleh. Tidak selamat berdoa dan ada. Kenika kencerna qarraba badanatan sama dengan berkurban satu ekor unta. Kadang tak ada orang je. Oh ngadok helu lah. Padahal kalau panjenengan tak kuat. Aqrabana unta.
Onta nikah kalau dikeruskan ke rupiah sekarang, satu ekor unta lebih dari 45 juta. Jadi kan saya ini, Monster aja sekelas para sekian juta, 60 juta. Onta. Dan nikah. Kemudian, waman roha fis sa'ati tsaniyati. Nah, dia berangkat ke masjid, tetapi tidak di saf pertama, di waktu pertama. Depak ke masjid lah beda orang, berarti yang kedua kira-kira kon lemak 1/4 setengah 12 datang ke lemak 1/4 datang. Banyak orang atau bola selamat beda kancana. Yang kedua, anika faka'adna maqarraba baqaratan, sama kencerena dengan berkorban satu ekor sapi. Berapa sapi mungkin? 14 juta. Oh, kepon sekelas berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Lah, tak korban 1 juta. 1 juta. Lah, ini kan. Kemudian thumma wa man raha fi sa'ati tsalitsati. Dan kemudian dia berangkat ke masjid. Oh, ke masjid dia berangkat di waktu yang ketiga. Para ngantanga sholawat, ayat, para Maria, dopak kadin topon banyak orang setengah 12, banyak waktu yang ketiga datang. Faka'anna maqarraba kabshan akrona. Dia bagaikan pencerna berkurban 1 ekor kabshan. Kabshan ini kambing bedus. Apa? Muncul saya umbik gibas. Kambing bedus akrona yang bertanduk. Kelas. Jadi embik ini kan. Kelas korban, kelas seistimewa. Anika kapsyan. Kenapa namanya kapsyan? Apa? Embik bedus siap tanduk. Ini kan kualitas utama. Kan mun korban nyari embik, mun bodo, mun tada kita mana apa? Kapsyan embik gibas kurang. Siap tanduk istimewa. Bener nikah ki pokok bedus tekak tak atanduk. Sinempok, sigege. Anika kelas. Jadi di waktu yang ketiga orang pun banyak kompon. Nah, datang ni kepada kenceran dan kenceran korban bedus. Sahih ni hadis ni. Kesahih. Pesan hari ini, simaklah dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Sumayy maula Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Salih As-Samman عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة من اغتسل barang siapa yang mandi di hari Jumat yaumal jumu'ati di hari Jumat ghuslal janabati mandi karena mandi junub atau sebagaimana mandinya orang junub. Thumma raha, kemudian bersiap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat di waktu yang pertama. Sebelum ada orang datang, kemudian orang yang sudah mandi junub tadi, dia datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Faka'annama qarraba badanatan, maka pahalanya sama seperti orang berkurban 1 ekor badanah, yaitu unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, dan apabila orang tersebut yang sudah mandi junub tadi berangkat ke masjid pada waktu yang kedua, ya, sudah ada orang di masjid, faka'annama qarraba baqaratan, maka pahalanya sama dengan berkurban 1 ekor baqarah, yaitu sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan ketika datang ke masjid di waktu yang ketiga sudah mulai banyak orang datang, faka'annama qarraba kabshan aqrana,
maka pahalanya sama dengan berkorban 1 ekor, yaitu kambing ya, bedus, kambing kapsyan ya, kambing akrona yang bertanduk ya, yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, dan apabila datang ke masjid di waktu yang keempat, sudah banyak orang yang datang, faka'annama qarraba dajajatah, sama dengan berkurban 1 ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan datang ke masjid pada waktu yang kelima ya, sudah adzan baru datang, faka'annama qarraba baydatan, maka sama dengan berkurban 1 butir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, dan apabila imam sudah keluar dari tempatnya menuju mimbar, maka malaikat semuanya berkumpul untuk mendengarkan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan hari Jumat dan mandi janabah, mandi junub di hari Jumat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.